Oke, kembali lagi di channel kami Sukmana Tegar. Dan seperti biasa di video kali ini kita tidak akan mereview ya. Cuma kita akan memainkan satu game one match. Dan kali ini agak sedikit berbeda karena game yang akan kita mainkan kali ini adalah game eFootball. Mengingat karena sekarang lagi musim Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Jadi kita akan sedikit mensimulasikan hype untuk bermain sepak bola menggunakan smartphone ya. Dan tentu saja game sepak bola yang kita pilih kali ini adalah game dari Konami, yaitu eFootball. Kita akan memainkan eFootball ini menggunakan HP yang paling hype yaitu Poco X8 Pro. Jadi bagaimana pengalaman kita menggunakan Poco X8 Pro untuk bermain satu match, satu pertandingan, dan satu permainan? Mari simak videonya sampai selesai. Oke, dan ini sekarang HP-nya sudah kita genggam dan langsung saja kita buka aplikasi eFootball-nya. eFootball ini dikembangkan oleh Konami sebagai yang juga berperan sebagai game publisher ya. Dan jangan lupa sebelum kita memulai untuk bermain game, pastikan dulu untuk posisi genggaman, posisi tangan, dan posisi smartphone yang kita pegang itu sudah posisi yang sangat nyaman untuk kita bermain game ya. Oke, jadi ini sambil kita tunggu dulu gamenya masih loading ya. Bikin apa? Bikin apa? Itu jadi kan kecil dan untuk saya kan berikan yang kono cilik-cilik itu lah saya beli berapa yang gede-gede selalu ini memang Goreng kumpres. cilik ewek pas apa itu sini memang enggak masih kan cilik sini memang betul kadang seneng Iya. Oke, jadi kita langsung masuk ke settingannya dulu ya. Kita pastikan grafisnya sudah rata kanan karena kita pakai Poco seri X yang mana dia terkenal dengan performanya. Oke, jadi kita mainkan liga saja ya. Liga menggunakan klub kesayangan saya, yaitu adalah Arsenal. Dan di sini kita main sama melawan Fulham. Kita pilih tingkat kesulitannya yaitu profesional aja lah, yang cukup yang tengah-tengah, karena supaya permainannya hidup dan saya nggak malu-maluin kalau kalah. Jadi kalau masalah formasi kita skip aja formasi di awal ya. Nah, nanti mungkin kalau teman-teman pengen formasi di eFootball itu diulas, silahkan komentar ya, fungsi-fungsinya dan seperti apa strategi yang saya mainkan. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke pertandingan melawan Fulham. Yang mana ini kita sudah sesuaikan dengan setting grafis rata kanan, dan di review lengkapnya soal performa HP ini nanti bisa langsung saja ke video suka review, yaitu mengenai performa Poco X8 Pro. Nanti link kita lampirkan di atas. Dan nggak salah kalau Poco memang ini ya menamai HP seri X-nya sebagai seri performa. Saking nyamannya kita sudah langsung dapat gol pertama. Jadi karena di game eFootball ini sayangnya nggak gol, ternyata meleset. Ya, sayang sekali. Tapi sebenarnya lebih mudahnya kalau terkait game eFootball ya. Kalau kamu suka
bermain game e-football, sebenarnya ada sedikit tips bagaimana kamu memilih smartphone kalau kamu menggunakan game e-football ini sebagai patokan. Jadi gini, kalau kamu suka permainan cepat ya, maka kamu juga perlu smart HP yang juga lebih cepat lagi. Karena apa? Karena itu nanti akan mempengaruhi gaya permainanmu. Nah, semakin HP high-end, maka dia mempunyai processing AI yang juga semakin cepat, semakin responsif. Nah, jadi kayak misalnya di sini ya, kita juga bermain umpan-umpan panjang ya. Nah, ketika kamu bisa intercept dan melakukan terobosan, nah ini karena pojok ini HP-nya cepat ya. Jadi ketika kita melakukan terobosan, ketika kursor belum berpindah, pemain sudah gol kan. Jadi pemain sudah yang masih AI yang belum jadi kursor itu sudah bisa merespon dan mengimbangi pergerakanmu. Jadi ketika kamu melakukan umpan, itu tingkat akurasi dan keberhasilan untuk menerima umpan itu jadi lebih tinggi. Jadi itu kalau misalnya tips kalau kamu mencari smartphone berdasarkan pengalaman e-football yang nyaman. Jadi semua sebenarnya tergantung selera sih. Banyak sih patokan game yang digunakan untuk mengambil keputusan memilih smartphone ya. Nah, kalau yang soal game lain ya nanti kita bahas yang lain. Ini kita yang karena kita sedang sambil main e-football, jadi yang kita bahas yaitu apabila kamu menggunakan e-football dalam patokan memilih smartphone. Jadi di sini kan kelihatan ya. Jadi ketika kita permainan, ketika kursor kita mainkan, jadi pergerakan tanpa bola di AI-nya itu sudah mengikuti ya kan. Sudah mengikuti. Tinggal kamu nanti memilih umpan ke mana. Nah, itu nanti juga akan mempengaruhi juga. Ketika semakin responsif HP-nya, layar ketika mengarahkan umpan ya kan. Itu nanti sekitar powernya kah atau ketika timing untuk menendang itu nanti akan juga terpengaruh. Jadi pengalaman untuk bermain game itu akan terasa lebih maksimal di HP high-end. Kalau misalnya kamu hanya mampu di HP mid, nggak usah memaksakan untuk di grafis yang tinggi atau rata kanan. Paling nggak kalau biasanya kalau pengalaman saya selama ini mereview ya, biasanya kalau di HP low end ya, atau yang tengah-tengah lah, itu paling enggak walaupun grafisnya rendah itu masih bisa dipaksa untuk 60 fps. Jadi gerakannya terlihat lebih smooth walaupun grafis detailnya nggak terasa ya loh. Bahkan memang karena kualitas grafisnya dipilih yang terendah. Nah, tapi itu nanti juga itu pun sudah cukup membantu. Cuma nanti yang berbeda ketika kamu bermainnya di divisi atau ketika kamu ngerank. Jadi lumayan ya, di babak pertama kita berhasil dapat 2 gol ya. Ya mungkin ini sebenarnya kalau kita tingkatkan level permainan sebenarnya cukup berani sih dengan situasi yang sekarang. Sudah maksudnya secara permainan sudah cukup smooth, mungkin untuk men-challenge dengan tingkat level AI yang lebih tinggi lagi ya, karena ini tadi kita pilih yang profesional. Oke, gol lagi, kita sudah dapat 3-0. Jadi memang agak santai, nggak terlalu ngoyo. Nah, kalau untuk isu demam itu sendiri ya sebenarnya juga ini kita di babak kedua ini sebenarnya udah mulai kerasa ada peningkatan suhu. Kalau misalnya dibilang demam ya gimana ya, ya mulai mendekati demam lah. Nah, tapi mungkin ini ketolong karena kita nggak pakai case ya, jadi kita biarkan metal frame-nya itu terpapar udara keluar ya, atau udara ruangan. Jadi untuk harapannya itu bisa membantu proses pendinginan smartphone-nya, walaupun sebenarnya nggak signifikan sih, hangat ya, cukup hangat. Nah, cuma ini kita mulai memasuki late game,
Nah ini kelemahannya mulai kerasa karena hangat ya, mulai menghangat. Nah ini tangan saya ini kan udah berkeringat, jadi udah ini ya, posisi kursor yang untuk mengarahkan ini sudah mulai agak lari-lari ya. Ini sebagai informasi tambahan ya, ini kita masih menggunakan screen card tambahan bukan maksudnya screen card tambahan yang sudah terpasang sejak dari pabrik. Jadi memang tingkat apa ya, kesetnya itu berkurang. Nah, kalau saya menyarankan itu nanti bisa pakai sarung jempol atau diganti pakai tempered glass atau screen guard yang oleopropik. Jadi ketika di late game itu nanti bisa membantu agar nggak ini ya, agar nggak terganggu oleh keringat. Jadi nggak lari-lari seperti ini gitu. Jadi memang agak ya kelemahannya bagi orang-orang yang mempunyai tangan yang mudah berkeringat ya, apalagi HP-nya mudah demam. Sayangnya kita kebetulan ya walaupun sudah dapat waktu ya nggak apa-apa lah. Ini jadi memang pengaruh momentum. Jadi eFootball itu nggak sekedar bagus-bagusan spek sih, dan kita juga harus waspada karena pengaruh-pengaruh dari kondisi jempol. Jadi kita sekalian ganti player ya. Saya memang suka mengoleksi beberapa pemain Arsenal ya, namanya kita pakai tim Arsenal ya, kita harus koleksi pemain-pemain Arsenal ya. Walaupun sebenarnya yang lebih bagus banyak sih, cuma kalau saya sendiri, saya pribadi kalau main eFootball ya tipe-tipe orang yang pemain gratisan. Jadi saya memilih bersabar untuk apa ya, mengumpulkan koin untuk gacha daripada dulu. Ya lumayan, kita lanjutkan lagi permainan 1-4 ya. Kita sayangnya nggak berhasil clean sheet ya. Alasannya selain ketika pemain udah mulai kelelahan itu kan jadi kontrolnya jadi terasa lebih berat. Ya memang timing untuk mengganti pemain ya memang agak telat sih saya. Nah selain itu ketika smartphone makin panas, kombinasi antara tangan yang mulai berkeringat karena HP-nya demam dengan kondisi pemain statistik player stamina-nya sudah mulai turun, yang mana kontrolnya juga semakin sulit. Nah itu tantangannya, dan akibatnya secara real ya, kita kebobolan 1 gol. Oke, kira-kira apalagi yang perlu dikomentari soal eFootball ini, dan terkait one match ini mungkin ada request kira-kira game apa yang perlu dicoba. Kita sudah coba Mobile Legend dan ini eFootball, silahkan tinggalkan komentar ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Jika kamu suka video ini, kamu bisa like, kamu bisa subscribe channel ini untuk konten-konten yang menarik berikutnya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng dan klik tombol hype video ini. Oke, sampai jumpa di video one match berikutnya. Bye bye.